Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 59. Di tengah, pas tengah. Delapan belas dari atas. Waqala, tapi yang ujung. Ada dua waqala yang ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan penuh kerendahan hati, wa khifatan, dan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan ucapan, bil huduwi wal asal, pada waktu pagi dan sore hari. Nah, ini juga perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini perintah mengingat Allah di dalam hati kita. Jadi kita senantiasa zikir kepada Allah di dalam hati. Zikir dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa takut pada Allah, dan tidak mengeraskan suara. Jadi dalam konteks ini zikir khafi, zikir yang tidak mengeraskan suara. Hadirin sekalian, dalam perjalanan kita berzikir kepada Allah, di dalam rumah kita berzikir kepada Allah, kemudian waktu sore kita berzikir kepada Allah, di waktu pagi kita juga berzikir kepada Allah, kapanpun kita berada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wala takum minal ghafilin,
janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu orang yang tidak ingat Allah. Jadi orang yang lalai, orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu namanya orang yang lalai. Orang yang tidak ingat kepada Allah, itulah orang yang lalai. Berarti hendaklah kita zikir itu setiap saat. Jadi kita hendaklah zikir setiap saat. Kalau zikir kita setiap saat, hati kita bahagianya setiap saat, hadirin sekalian. Ada orang bermaksiat karena tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencuri, ada orang berzina, ada orang mabuk-mabukan. Awal pertamanya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bentengi kemaksiatan dengan banyak mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu, orang-orang yang beriman adalah wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang, bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Jadi kita orang beriman gak nih? Kita semua orang yang beriman. Tandanya apa? Waktu berzikir kepada Allah, hati kita tenang, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita waktu berzikir hati kita menjadi tenang. Kalau belum tenang, berarti kita banyak berzikir, banyak mohon ampun pada Allah, sehingga suatu saat Allah beri anugerah ketika berzikir hati kita menjadi tenang, hadirin sekalian. Kemudian ditegaskan lagi, ala ketahuilah, bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Jadi ditegaskan, ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia. Kita kan di dunia ini mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kita dapatkan manakala hati kita bahagia. Hati itu akan bahagia manakala kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah di dalam Islam ini, hadirin sekalian. Gak usah pergi ke gunung lalu bertapa berminggu-minggu. Gak usah kita nyari dukun kemudian kita jadi tersesat. Hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita luangkan waktu dulu. Kita luangkan waktu, kemudian berada di masjid boleh, berada di mushola boleh. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa. Dosa yang kita ketahui itu dosa, dan dosa yang kita tidak ketahui, kita tidak sadari itu dosa, hadirin sekalian. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, lalu setelah itu hati kita akan menjadi tentram, hadirin sekalian. Lalu setiap saat iringi dengan zikir. Ada panggilan Allah, kita tunaikan. Setelah sholat kita zikir seperti biasa. Ada yang berjamaah, ada yang tidak. Selesai sholat, zikir dalam hati, hadirin sekalian. Lagi bekerja bisa sambil ingat Allah, maka hati kita selalu bahagia, hadirin sekalian. Jadi kita upayakan kita bahagianya karena dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah kalau kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, Allah berfirman adanya di dalam hadis, maka disebut hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang ada di dalam hadis Rasulullah. Allah berfirman, ana, saya, inda dhanni abdi bi, menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurut prasangka hambanya kepada Allah. Dia berprasangka baik, Allah baik. Dia berprasangka buruk, Allah buruk. Dia berprasangka doanya nggak dikabulin, hadirin sekalian. Ya Allah, berdoa segala macam, kemudian kita jangan-jangan dan nggak dikabulin ya. Nggak dikabulin, hadirin sekalian. Jadi doa itu harus yakin
yakin diterima oleh Allah, yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, meskipun kita ini banyak dosa, hadirin sekalian, kita itu termasuk saya orang yang paling banyak dosa. Meskipun saya banyak dosa, tapi harus disadari Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Kepada siapapun Allah kasih dan sayang, hadirin sekalian. Ar-Rahman kepada seluruh hamba Allah, lalu kepada semua manusia. Lalu Ar-Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu bagi siapapun semua diberi rezeki, hadirin sekalian. Mau maksiat, mau durhaka, tetap diberi rezeki. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memang belum baik, ya Allah, saya memang banyak berlumur dosa. Engkau adalah Tuhan saya, ya Allah. Kabulkanlah doa saya, ya Allah. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menurut prasangka hambanya kepadanya, hadirin sekalian. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya, hina yadhkuruni, ketika hambaku mengingat aku, ketika hambaku berzikir kepadaku. Jadi kalau kita sedang berzikir kepada Allah, Allah sedang bersama kita, hadirin sekalian. Bayangkan kita bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, urusan beres, hadirin sekalian. Kita jalan bersama presiden, bersama gubernur lah, jangan presiden, bersama gubernur. Jalan bersama gubernur, nggak usah mikir makan apa enggak, pasti makan. Nggak usah mikir enak apa enggak, pasti enak. Nggak usah mikir ntar diketawain, nggak mungkin, pasti dihormatin. Nah itu kita bersama gubernur pasti merasa tenang. Apalagi bersama Allah, penciptanya gubernur, penciptanya presiden, penciptanya seluruh alam raya ini. Dan Allah bersama kita manakala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Zikirnya boleh la ilaha illallah, boleh astagfirullah, boleh subhanallah. Pilih saja satu, misalkan la ilaha illallah, karena afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, ketahuilah, yaitu la ilaha illallah. Kalau kita sedang benar-benar malas, ya sudah, Allah, Allah juga bisa. Allah, 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 Allah. Itu pun bisa, hadirin sekalian. Nah, yang lebih afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita manakala kita berzikir kepada Allah. Fa in zakaroni, jika hambaku berzikir kepadaku, fi nafsihi, di dalam hatinya, zakartuhu, maka aku menyebut dia, fi nafsi, di dalam diriku. Wa in zakaroni, dan jika dia berzikir kepadaku, fi malain, dalam suatu kelompok itu majlis atau jamaah, zakartuhu, maka saya menyebut orang itu, fi malain, di dalam suatu kelompok, khairin minhu, yang lebih baik dari kelompok dia, hadirin sekalian. Jadi misalkan kita zikir berjamaah, Allah akan menyebut nama kita di dalam jamaah. Berarti jamaah para malaikat. Allah berfirman, wahai para malaikatku, ini adalah hambaku, maka cintailah hambaku ini. Maka para malaikat mencintai si fulan yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat semua mencintai si fulan karena Allah menyebutnya di suatu majlis yang lebih baik dari majlis dunia, hadirin sekalian. Apa yang dia mohon, kabulkan. Lalu malaikat akan berusaha untuk mengabulkan, berusaha menolong orang tersebut sehingga dikabulkan doa-doanya, hadirin sekalian. Jadi kita zikir berjamaah bagus, zikir
sendiri juga bagus. Ketika kita ikut majelis-majelis zikir, itu doa-doa kita sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa in taqarraba ilayya, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku shibron, satu jengkal, taqarrabtu, maka saya akan mendekat ilaihi kepada hambaku zira'an, satu hasta. Wa in taqarraba ilayya, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku zira'an, satu hasta, taqarrabtu ilaihi, maka aku akan mendekat kepada hambaku ba'an, satu depa. Jadi makin hambaku mendekatkan diri, Allah lebih dekat lagi. Hambaku menjauh, Allah jauh. Maka kita mendekatkan diri, Allah lebih ingin mendekat kepada kita, hadirin sekalian. Fa in atani yamshi, jika hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu, maka saya akan mendatangi hambaku harwalatan, dengan berlari, dengan cepat. Artinya Allah akan mendekat kepada hambanya manakala hambanya mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah itu dekat dengan kita, tergantung kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Nah, cara yang efektif mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki sholat 5 waktu. Karena sholat itu mengingat Allah. Jadi sholat, as-sholatu li zikri, sholat itu untuk mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya beres, banyak zikir, itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, hadirin sekalian. Jadi setelah sholat, zikir kita jalankan, zikir yang maksur yang sudah kita kenal, Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33, lalu mohon pada Allah. Nah, setelah itu nggak cukup tiap saat zikir, tiap saat ingat Allah, tiap saat ingat Allah, maka kita termasuk insya Allah orang-orang yang dekat kepada Allah, dan orang-orang yang dikabulkan doanya, dan orang-orang yang sukses, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang gemar berzikir, orang yang senang berzikir kepada Allah, dan juga orang yang dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.